Perkenalkan, nama saya Selin Adelia Mustawan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai antropometri survei konsumsi makanan. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas mengenai dua materi, yaitu pertama antropometri dan yang kedua yaitu survei konsumsi makanan. Pertama yaitu antropometri. Antropometri adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat secara luas. Di dalam antropometri, pengukuran yang digunakan yaitu pertama berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Baiklah, yang pertama yaitu berat badan. Cara pengukuran untuk berat badan yaitu pertama periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Lalu yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Yang kedua yaitu tinggi badan. Cara pengukuran untuk tinggi badan yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotoid secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Lalu yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Lalu yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Lalu yang kelima, mikrotoid ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Lalu yang keenam, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotoid. Selanjutnya yaitu lingkar lengan atas. Cara pengukuran untuk lingkar lengan atas yang pertama yaitu pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Yang kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Lalu yang ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama, beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Lalu yang kelima, lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Lalu yang keenam, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Selanjutnya yaitu rumus dari IMT atau indeks massa tubuh. Di sini rumusnya yaitu IMT sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat. Selanjutnya kategori IMT, yaitu pertama di bawah 18 sama dengan berat badan kurang. Untuk 18,5 sampai 22,9 yaitu berat badan normal. Untuk 23 sampai 29,9 yaitu sama dengan berat badan berlebih atau kecenderungan obesitas. Yaitu untuk 30 ke atas sama dengan obesitas. Selanjutnya yaitu mengenai survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan terbagi atas dua metode, yaitu pertama metode food recall dan yang kedua metode semi FFQ. Baiklah, yaitu pertama food recall. Metode food recall adalah salah satu metode survei konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk menggali informasi konsumsi pangan individu maupun konsumsi pangan keluarga. Metode food recall ini merupakan metode yang mudah, murah, dan dapat diterapkan pada sasaran subjek yang melek huruf maupun yang buta huruf. Cara melakukan metode food recall yaitu pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT. Lalu yang kedua, survei dilakukan selama 2 kali di hari yang berbeda. Lalu yang ketiga, apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Lalu yang keempat,
menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Lalu yang kelima, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan DKGA dan angka kecukupan gizi atau AKG. Selanjutnya yaitu semi FFQ. Semi FFQ merupakan sebuah kuesioner yang memberikan gambaran konsumsi energi dan zat gizi lainnya dalam bentuk frekuensi konsumsi seseorang. Frekuensi tersebut antara lain harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, yang kemudian dikonversikan menjadi konsumsi per hari. FFQ memberikan gambaran pola atau kebiasaan makanan individu terhadap zat gizi. Adapun cara melakukan metode semi FFQ yang pertama yaitu membuat daftar bahan makanan bisa berdasarkan DKBM sesuaikan dengan pola konsumsi populasi setempat. Lalu yang kedua, meminta responden untuk mengidentifikasi seberapa sering mereka biasanya mengkonsumsi setiap item makanan. Lalu yang ketiga, responden memilih kategori yang paling sesuai untuk frekuensi konsumsi setiap item makanan yang dipilih dan mencatat jumlah setiap kali item makanan yang dikonsumsi pada kuesioner tersebut. Lalu yang keempat, konversikan semua kategori frekuensi ke kategori harian, mingguan, dan bulanan. Inilah dia hasil dari tabel analisa pengukuran semi FFQ dari 3 responden. Di sini menjelaskan hanya ada 5 jenis makanan yang berkategori baik dari 13 jenis makanan. Rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan yaitu 19,35 dan 8 jenis makanan lainnya yang berkategori kurang dan tidak sesuai dengan rata-rata frekuensi bahan makanan. Itulah tadi penjelasan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.